Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas materi larutan asam basa. Ya, materi ini merupakan materi bab pertama di kimia kelas 11 semester genap. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah setelah kita membahas materi ini, nanti siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Kemudian nanti siswa diharapkan mampu menghitung nilai pH larutan asam basa. Selain itu, nanti siswa diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat larutan asam dan basa. Dan yang terakhir nanti siswa diharapkan mampu menganalisis trayek pH suatu sampel larutan menggunakan beberapa indikator asam basa. Nah, mengapa kita harus mempelajari materi ini? Jadi sebenarnya lautan asam basa itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya itu yang pertama adalah pengumpulan lateks dengan bantuan asam format. Jadi dalam industri pembuatan karet ya, kita memanfaatkan asam format untuk mempercepat proses pengumpulan lateks. Lateks itu proses pengumpulannya cukup lama, apalagi misalkan di musim hujan, tidak ada panas, itu akan tambah lama lagi. Sehingga untuk mempercepat proses pengumpulannya itu diberi bantuan menggunakan asam format. Nah, asam format ini biasa ditemukan pada semut ya. Nah, kemudian selain itu ada juga penggunaan zat aditif dalam makanan atau minuman ya, seperti asam cuka ya. Biasa kita tambahkan sebagai penyedap ya kan, ketika makan bakso atau membuat asam-asam itu biasanya ada asam cuka. Kemudian juga ada asam benzoat yang juga penyedap, dan juga ada asam sitrat atau sitrun. Nah, kalau sitrun ini, asam sitrat atau zat sitrun ini biasanya sebagai perisa jeruk nipis atau beri rasa, karena rasanya mirip-mirip jeruk begitu. Nah, kemudian ada penggunaan zat basa seperti MgOH 2 kali. Ini biasa digunakan pada obat sakit mah ya, karena pada lambung kita itu ada zat asam yang namanya adalah asam klorida atau HCl. Nah, ketika kita mengalami sakit mah ya, konsentrasi hasilnya tinggi, maka itu diturunkan konsentrasinya atau dinetralkan menggunakan obat mah yang di dalamnya mengandung zat basa. Kemudian ada juga penggunaan zat basa dalam sabun, yaitu ada NaOH sama KOH biasanya. Yang sering digunakan itu ada NaOH atau KOH. Nah, ini adalah zat basa yang digunakan dalam pembuatan sabun. Kemudian ada penggunaan zat basa seperti amonia ya. Amonia ini digunakan untuk obat-obatan atau juga biasanya ada di dalam bahan campuran pada pupuk urea, karena senyawa amonia ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman ya. Jadi memang sangat dekat sekali yang namanya lautan asam basa ya, makanya kita sangat penting untuk mempelajari materi ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep asam basa. Sebenarnya asam basa itu apa ya? Jadi secara teori ada tiga, yang umum itu ada tiga konsep asam basa. Yang pertama adalah teori atau konsep dari Arrhenius yang dikemukakan pada tahun 1887. Jadi menurut Arrhenius, zat asam yaitu adalah zat yang menghasilkan ion hidronium atau H3O+, atau juga yang sering dituliskan sebagai ion hidrogen atau H+. Jika zat itu dilarutkan dalam air. Nah, ini kuncinya ya. Ini beberapa contoh ya zat-zat yang bersifat asam menurut Arrhenius. Yang pertama ada HCl ya. Kita di sini bahwa HCl kalau misalkan dia dilarutkan dalam air menjadi larutan HCl akan mengalami proses ionisasi ya, melepaskan ion H+ dan ion Cl-. Nah, karena dia melepaskan ion H+, maka Cl ini bersifat asam. Kemudian juga ada HBr. Nah, HBr ketika dilarutkan dalam air menjadi larutan HBr dan mengalami ionisasi melepaskan H+ dan Br-. Nah, karena di sini dia melepaskan ion H+, maka HBr juga bersifat asam menurut teorinya Arrhenius. Kemudian ada H2S ya.
H2S ini ketika dia dilarutkan dalam air menjadi lautan H2S, nah dia mengalami proses 2 kali ionisasi ya, atau 2 kali mengalami proses peuraian. Bukan yang pertama, ini yang pertama ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, 2S ini yang pertama dia menguraikan ion H+ dan ion HS- ya. Nah, setelah itu HS- ini akan terurai lagi menjadi ion H+ dan ion S2-. Ini di sini menunjukkan bahwa H2S juga melepaskan ion H+, maka dia juga bersifat asam menurut Arrhenius. Kemudian contohnya seperti ada CH3COH atau yang sering dikenal sebagai asam cuka. Nah, asam cuka ini atau CH3COH ketika dilarutkan dalam air menjadi lautan asam cuka, dia melepaskan ion H+ dan ion CH3COO-. Nah, karena dia melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air, maka dia juga bersifat asam menurut Arrhenius. Nah, sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau ion OH- jika dilarutkan dalam air. Contohnya apa? Nah, ini ada NaOH, ada MgOH 2 kali, ada AlOH 3 kali, dan ada NH4OH. Semua zat-zat itu kalau misalkan mereka dilarutkan dalam air, mereka akan mengalami ionisasi dan menghasilkan ion OH-. Nah, ini ya. Makanya mereka semua adalah beberapa contoh dari zat basa menurut teori Arrhenius. Nah, kemudian yang kedua adalah teori dari Bronsted-Lowry ya. Ini 2 orang ya, Bronsted dan Lowry, bukan 1 orang. Jadi teori asam basa Arrhenius itu kan sebetulnya efektif atau berlaku ketika zat itu dilarutkan dalam air. Nah, ketika ada konsep asam basa yang berhubungan dengan reaksi yang tidak melibatkan air, maka itu dapat dijelaskan dengan teori Bronsted-Lowry. Bronsted itu nama dari ilmuwan Johannes Nicolaas Bronsted, dan Lowry itu adalah nama pendek dari Thomas Martin Lowry. Jadi ini 2 orang ya. Nah, menurut teori Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesies yang memberikan proton atau donor proton. Nah, proton itu dalam reaksi digambarkan sebagai H+ ya. Karena ion hidrogen itu kan hanya punya 1 proton begitu. Sedangkan basa itu adalah spesies yang menerima proton atau akseptor proton. Contohnya bagaimana? Nah, kita perhatikan reaksi ini. HCl ditambah NH3 menjadi Cl- dan NH4+. Nah, di sini HCl berfungsi atau berposisi sebagai zat asam menurut Bronsted-Lowry. Kenapa? Nah, HCl ini sebelum bereaksi. Setelah bereaksi dengan NH3, dia menjadi Cl-, ya kan? Berarti kan hanya hilang atau hanya diberikan ke NH3, ya. Kenapa? Karena NH3 ini sebelum bereaksi. Setelah bereaksi, dia menjadi NH4+. Kita lihat bahwa H yang sebelumnya berjumlah 3 menjadi jumlahnya 4, ya kan? Berarti HCl ini donor, sedangkan NH3 di sini adalah akseptor atau penerima. Nah, oleh karena itu HCl di sini bersifat asam dan NH3 bersifat basa. Nah, pasangannya ya HCl ini asam bagi Cl- dia bersifat sebagai basa. NH3 karena dia basa, pasangannya NH4+ dia bersifat sebagai asam. Jadi ada yang menyebutkan ini asam 1, basa 1 ini ya. Ini basa 2, ini asam 2, ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi juga ada yang nanti kita akan mengetahui bahwa di dalam teori Bronsted ini ada istilahnya namanya pasangan asam baja konjugasi. Tapi nanti ya, saya kasih contoh yang lain dulu. Nah, ini ada NH3 ditambah 2O menjadi NH4+ ditambah OH-, ya. Pada reaksi ini NH3 bersifat basa, H2 bersifat asam. Kenapa? Kita lihat bahwa NH3 ini ya, sebelum bereaksi ya hanya ada 3. Setelah bereaksi hanya menjadi 4. Ya kan? Berarti dia menerima karena jumlahnya bertambah. Sedangkan H2O ya di sini sebelum bereaksi hanya ada 2.
setelah bereaksi hanya menjadi 1, ya kan? Berarti dia adalah donor. Nah, ini memberikan H+ atau proton ke NH3. Maka NH3-nya adalah basa, H2O-nya adalah asam. Nah, pasangannya berarti karena NH3 basa, maka NH4+ adalah asam. Sedangkan H2O-nya, karena dia sebelum bereaksi asam, berarti pasangannya ini O-, dia bersifat sebagai basa. Kemudian ada HCl ditambah H2O menjadi Cl- dan H3O+, ya. Nah, kita lihat bahwa di sini HCl bersifat asam, H2O basa, Cl- basa, dan H3O+ asam. Kenapa bisa seperti itu? Kita perhatikan di sini HCl, ya. Mula-mula sebelum bereaksi dia HCl, setelah bereaksi dengan H2O dia menjadi Cl-, ya kan? Artinya hanya hilang. Kemana haknya? Haknya itu diberikan ke H2O. Kok bisa? Ya karena di sini H2O hanya ada 2. Setelah diberikan atau ditambahkan proton atau H+ oleh HCl, dia menjadi H3O+. Jumlahnya bertambah. Berarti ini donor, ini akseptor. Ya, jadi pada reaksi HCl ditambah 2O, HCl-nya asam, H2O-nya basa. Oke. Kita lihat di sini di reaksi kedua dan reaksi ketiga, H2O-nya itu berbeda ya. Pada reaksi kedua, H2O-nya bersifat asam, dan pada reaksi yang ketiga, H2O-nya bersifat basa. Nah, dalam teori Borsellinow ini berarti air itu disebut sebagai zat amfoter. Zat amfoter itu artinya adalah zat yang bisa bersifat sebagai asam dan juga bisa bersifat sebagai basa. Ya, perlu diingat ini hanya berlaku di teori Borsellinow ya. Nah, karena tergantung dia bereaksi dengan siapa dan nanti dia bisa berfungsi sebagai asam dan juga basa. Jadi masih ada beberapa zat lain yang juga sifatnya adalah amfoter. Nah, ini tergantung reaksinya. Kalian cermati saja, zat itu donor proton atau akseptor proton, begitu. Nah, seperti yang saya disebutkan tadi pada contoh yang reaksi pertama, selain ada istilah asam 1 basa 1, asam 2 basa 2, ya, yang lebih umum dikenal dalam teori Borsellinow ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Artinya apa? Misalkan dalam contoh reaksi ketiga ya, nah HCl ini asam, Cl- ini basa. Berarti HCl dan Cl- ya merupakan pasangan asam basa konjugasi. Atau Cl- ini merupakan basa konjugat dari si HCl. Nah, sedangkan H3O+ ini merupakan asam konjugat dari H2O karena pasangannya dengan 2O. Itu yang dimaksud sebagai pasangan asam basa konjugasi. Kalau pada contoh yang pertama berarti di sini Cl- adalah basa konjugat dari HCl ya. Jadi saya ganti warna dulu. Nah, ini adalah basa konjugat dari HCl ya. NH4+ ini adalah asam konjugat dari NH3. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan pasangan asam basa konjugasi. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ada teori Lewis atau Lewis. Nah, jadi menurut Lewis ya, Lewis itu memberikan definisi asam basa berdasarkan teori ikatan kimia. Jadi kalau Arrhenius itu kan tadi dari melepaskan ion H+ atau H- ketika dilarutkan dalam air. Untuk teori Borsellinow itu ketika dia donor atau akseptor proton. Sedangkan teori Lewis ini adalah berdasarkan teori ikatan kimia. Jadi konsepnya memang beda-beda, tergantung kita melihat dari sisi yang mana dan kelebihan kekurangannya masing-masing begitu. Nah, karena di sini berdasarkan teori ikatan kimia, menurut Lewis, asam itu adalah penerima atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan bas adalah pemberi atau donor pasangan elektron. Jadi perlu diingat, kalau teori
Bronsted-Lowry itu adalah berhubungan dengan proton atau H+. Nah, asam itu adalah donor proton, ya kan? Kalau di Lewis, asam itu adalah akseptor pasangan elektron, ya. Jangan sampai kebalik ya. Sedangkan basa tadi kalau di Bronsted-Lowry akseptor proton, sedangkan kalau di Lewis adalah donor pasangan elektron. Nah, karena teori Lewis ini berdasarkan teori ikatan kimia, berarti tentunya kita bisa menggambarkan struktur Lewis dari senyawa yang ada agar kita tahu mana yang merupakan asam, mana yang merupakan basa menurut si Gilbert and Lewis ini. Contohnya bagaimana? Contohnya ada senyawa BF3 ditambah NH3 menjadi NH3BF3. Nah, kita tahu bahwa B itu adalah golongan 3 ya. Kan harusnya udah hafal tabel periodik. Nah, karena B ini golongan 3A, maka dia elektron valensinya adalah 3. Nah, F dia adalah golongan 7A, ya kan? Karena dia golongan 7A, maka elektron valensinya juga ada 7. Kemudian N dia adalah golongan 5A. 5A ya. Berarti dia konvensinya adalah 5. Nah, setelah itu kita gambarkan struktur Lewisnya dulu. Pertama kita gambarkan BF3 ya. BF3. Nah, kita lihat atom pusatnya adalah B, oke, karena dia bisnya 1. Nah, B ini ada 3 elektron valensi. 1, 2, 3. Maksudnya aja ya, oke. Nah, F itu ada 7 elektron valensi. Berarti F ini membutuhkan 1 elektron agar dia bisa stabil. Dia membutuhkan 1 elektron, ya kan? Nah, di sini kan F-nya ada 3, oke. Dan B-nya mempunyai 3 elektron valensi, berarti pas 1 elektron valensi dari B itu untuk 1 F. Di sini ada F, di sini ada F, di sini ada F. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 8 ya, pas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini BF3. Ditambah NH3. N golongan 5. Berarti dia ada 5 elektron valensi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kan F dari sama di sini kan. Ini ada F, ini ada F, ini ada F. Karena 1 F butuh 1 elektron. Nah, berarti ada 7. Ini juga ada 7. Nah, oke. Nah, menjadi BF, jadi NH3 BF3. Nah, kita di sini bahwa pada senyawa BF3 ya kan, pada senyawa BF3 B ini masih belum oktet kan ya. B kan belum oktet ya. Dia atom valensinya belum 8. Nah, maka dia akan mendapatkan pasangan elektron dari N. Nah, itu biar dia 8 dengan 6 tambah 2 8 jadi oktet. Sehingga di sini NH3 itu berfungsi sebagai asam Lewis. Sebagai basa ya. Dia sebagai basa Lewis. Karena dia donor pasangan elektron. Jadi NH3 berfungsi sebagai basa Lewis dan BF3 itu sebagai asam Lewis. Kenapa? Karena
NH3 mendonorkan pasangan elektronnya. Biar lebih jelas, saya gambarkan senyawa NH3PF3-nya dulu ya. Nah, berarti ini B. Nah, kemudian ini adalah elektron dari si N. Ya, ini kan elektron di N, gini kan. Nah, ini ada F. Ini sengaja saya buat beda gambar elektronnya antara N dan B. Nanti jadi otomatis F-nya juga beda. Kenapa? Untuk lebih jelas nanti gambarannya mana elektron milik B dan mana elektron milik N. Gitu ya. Nggak masalah sebenarnya. Yang penting jumlahnya sama gitu kan. Sesuai. Nah, kita lihat pada senyawa BF3NH3 ini. Nah, di sini N mendonorkan pasangan elektron untuk si B. Jadi nanti B-nya adalah dia oktet ya. Ini gitu. Jadi NH3 donor pasangan elektron maka dia basa, dan BF3 karena dia akseptor maka dia bersifat sebagai asam. Ya, untuk pertemuan pertama ini adalah sampai di sini dulu. Kita membahas tentang teori atau konsep asam dan basa. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan belajar menghitung derajat keasaman dari senyawa-senyawa. Nanti ada asam kuat, ada basa kuat, kemudian ada asam lemah dan basa lemah. Oke, terima kasih dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika masih ada yang ditanyakan atau masih yang disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.